Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakilatul Nabila, mahasiswa Universitas Primagraha, Prodi PGSD dengan NIM 22005. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang membaca dan pengembangannya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran menulis dan membaca di SD yang diampu oleh Ibu dosen Maulina Rahayu MPD. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada pengertian membaca. Membaca adalah proses aktif dalam memahami dan menginterpretasikan simbol aktif untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Menurut Regan 2015, membaca merupakan keterampilan berbahasa yang kompleks dan melibatkan berbagai proses kognitif, seperti mengenali huruf, memahami makna kata, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat membaca. Tujuan utama membaca adalah untuk memahami isi teks dan memperoleh informasi yang bermanfaat. Manfaat membaca antara lain: yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan analitis. Yang ketiga, memperluas kosakata dan pemahaman bahasa. Dan yang keempat atau terakhir, menumbuhkan empati dan pemahaman terhadap perspektif lain. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca pemulaan. Ditujukan untuk pembaca pemula, fokus pada pengenalan huruf dan kata sederhana. Yang kedua, membaca intensif, yaitu membaca dengan fokus tinggi untuk memahami detail dan struktur teks. Yang ketiga, membaca ekstensif, yaitu membaca dalam jumlah besar untuk memahami ide utama dan meningkatkan kecepatan membaca. Yang keempat atau yang terakhir, membaca kritis. Membaca kritis ialah menganalisis dan mengevaluasi isi teks secara mendalam untuk menilai validitas dan relevansi informasi. Di sini juga ada tahapan perkembangan membaca. Yang pertama ada prabacaan awal usia 0 sampai 5 tahun. Tahap ini mempersiapkan anak untuk membaca dengan mendorong interaksi dengan buku, mengenal huruf dan kata. Kedua, membaca dini yaitu usia 5 sampai 7 tahun. Anak mulai berinteraksi dengan kata-kata, belajar decoding, mengenal huruf dan kata, dan fonik, hubungan antara huruf dan bunyi. Yang ketiga, membaca pemula, yaitu usia 7 tahun ke atas. Anak mulai membaca isi teks yang lebih panjang, memahami isi bacaan, dan mengembangkan keterampilan membaca yang lebih kompleks. Yang keempat, membaca lanjutan, yaitu usia 8 tahun ke atas. Anak mulai membaca berbagai jenis teks, menganalisis informasi, dan mengembangkan kemampuan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya ada aspek-aspek yang dikembangkan dalam membaca. Yang pertama ada decoding, yaitu kemampuan membaca dan memahami huruf dan kata yang merupakan dasar keterampilan membaca. Yang kedua, pemahaman, yaitu kemampuan untuk memahami isi bacaan dan menganalisis informasi, juga membuat kesimpulan. Yang ketiga, pengolahan informasi, yaitu kemampuan untuk memilih informasi yang relevan, mengorganisasikannya, dan menggunakannya. Selanjutnya, strategi yang membantu perkembangan membaca. Yang pertama, membaca bersama. Dengan membaca bersama, anak memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan minat baca dan kemampuan memahami cerita. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan tentang apa yang mereka baca untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Yang ketiga, menggunakan bahan bacaan yang menarik. Pilihlah buku-buku yang menarik dan relevan sesuai dengan minat anak. Keempat, menciptakan lingkungan membaca. Lengkapi rumah dengan perpustakaan kecil atau sudut baca yang nyaman. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Gunakan aplikasi atau perangkat lunak yang mendukung pembelajaran membaca. Selanjutnya ada teknik pengembangan membaca. Teknik pengembangan membaca di sini yaitu ada dua. Yang pertama, menggunakan metode fonik.
Metode fonik yaitu mengajarkan hubungan antara huruf dan suara untuk membantu pengucapan kata. Yang kedua, menggunakan cerita bergambar, yaitu menggunakan ilustrasi untuk membantu pemahaman konteks dan makna kata. Selain tadi ada teknik pengembangan membaca, di sini juga ada pengembangan literasi membaca di sekolah. Pengembangan literasi membaca di sekolah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, program kegiatan literasi sekolah mendorong budaya membaca melalui kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, pojok baca menyediakan ruang atau sudut khusus di kelas dengan koleksi buku yang menarik untuk siswa. Yang terakhir, penggunaan teknologi memanfaatkan e-modul dan aplikasi membaca interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu membaca merupakan keterampilan fundamental yang berperan penting dalam pengembangan intelektual individu. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh informasi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan memperluas wawasan. Pengembangan keterampilan membaca memerlukan strategi yang tepat dan pembiasaan sejak dini untuk membentuk budaya literasi yang kuat. Baik teman-teman, itu saja materi sederhana yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.